pagi. Berikutnya akan kita bahas soal nomor 6. Soal nomor 6. Baca di sini hasil dari akar kuadrat. Di sini dikatakan akar kuadrat karena tidak ada lambangnya. Ya, seharusnya di sini ada lambang angka 2. Tapi kalau di sini angka tidak ada lambangnya berarti sudah di sini angka 2. Ini ada akar pangkat 3 dan akar ya, akar pangkat 2 ini. Jadi hasil dari akar pangkat 2 1296 dikali 36 kuadrat. Ya. Kalau tidak salah ini materi kelas 5 ini menarik akar kuadrat. Kalau kelas 6 itu akar pangkat 3. Ya. Kita coba mengulang kembali. Kita tentukan dulu akar pangkat 2, akar kuadrat dari 1296. Ya. Karena ini akar kuadrat, ya, karena kita tidak mungkin bawa kalkulator kemana-mana kan. Terus bagaimana menentukannya? Ya. Blur ini. Oh ya, siap. Terus kita ambil, karena akar kuadrat kita ambil 2 angka dari belakang, 1, 2. Ya, tinggal misalkan angka 12 dan di sini 96. Ya, kita cari berapa pangkat 2 yang hasilnya mendekati 12. Berapa pangkat 2 yang hasilnya mendekati 12. Ternyata angka yang mendekati 12 hasilnya adalah 3 pangkat 2. Kenapa? 3 pangkat 2 itu hasilnya 9. Kalau 4 pangkat 2 16 di atasnya ini kan. Mendekati itu bisa sama, bisa di bawahnya ya. Ya. Kita ambil 3. Kemudian di sini ada angka lagi. Belum kita ketahui di sini. Nah, untuk bisa mengetahui angka di sini, kita lihat 3 pangkat 2 tadi berapa? 9. Kita tulis di sini 9. 9 ini nilainya ratusan. Ini kita cari selisihnya. Ya. Kita cari selisih dari 1296 dengan 900. Ketemu 396. Ya kan? Tahu kan dari sini? Ini dikurangkan ini. Nah, setelah tadi kita kuadratkan ketemu ini, sekarang kita kalikan 2. Kalau angka 3 ini kita kalikan 2 berapa? 6. 6 di sini titik-titik dikali titik-titik yang hasilnya harus sama dengan ini. 396. Ingat di sini angkanya harus sama. Ya, kalau di sini 1, di sini juga 1. Tapi kira-kira mungkin nggak 61 kali 1 kok hasilnya 396? Nah, mungkin kan? Nah, kalian harus pandai mencoba. Oh, yang bisa bagaimana? Perhatikan belakangnya. Belakangnya 6. Ya. Berapa pangkat 2 yang hasilnya belakangnya 6? Ada 2, 4 atau 6. Kalau di sini 64 kali 4 tidak mungkin ya. 64 kali 4 hasilnya bukan 396. Jadi yang bisa masuk di sini ada 6. Oh, 66 kalikan 6. Angka ini harus sama. Nah, angka yang sama ini kita naikkan ke atas. Inilah hasilnya. Oh, ternyata 1296 ditarik akar kuadrat akan ketemu 36. Ya. Nah, ini bisa menjawab di sini soalnya. Kalau begitu ini kita ganti. Langsung kita ganti menjadi 396. 36. Ini kita ganti 36 dikali 36 pangkat 2. Sekali lagi, kalau tadi akar kuadrat dari 1296 adalah 36, maka 36 pangkat 2 ya kebalikannya.
kan. Nah, sekarang kita kalikan, berapa sih 36 dikali 1296? Hasilnya adalah 46.650. Oh ya, belakangnya 6 ya. Dari sini kita bisa mencari jawaban yang tepat, nomor yang 46.650 ya. Itu soal nomor 6. Berikutnya soal nomor 7. Saya bacakan urutan pecahan 82%, 0,81, 22 per 25, 4/5. Minta urutan dari yang terkecil. Ingat, dari yang terkecil ya. Perhatikan soal, karena kadang-kadang ada soal yang minta dari yang terbesar ya. Jadi harus teliti. Nah, kita perhatikan di sini pecahan-pecahan ini bentuknya persen, ini desimal, ini pecahan biasa, pecahan biasa. Ingat, ada beberapa bentuk pecahan ya. Kalau kalian pasti sudah mengenal persen ya, nama lainnya per 100. Kemudian desimal itu bisa per 10, per 100, per 1000 dan seterusnya. Kalau dua angka di belakang koma berarti per 100. Ini pecahan biasa ya. Nanti juga ada yang namanya pecahan campuran. Pecahan campuran itu kalau bisa terjadi kalau pembilang lebih besar daripada penyebut yang baru bisa berubah jadi pecahan campuran. Karena ini pembilangnya lebih kecil daripada penyebut, maka tidak mungkin menjadi pecahan campuran. Nah, setelah seperti ini, ternyata pecahan ini beda bentuk semuanya. Ini pecahan biasa, desimal, persen. Syaratnya harus disamakan bentuknya. Bentuk pecahannya harus sama. Nah, mau dibuat apa? Mau dibuat persen atau desimal atau pecahan biasa? Ya. Nah, ubah di sini ya. 82%, kemudian ke bawah aja 0,81 ya, bukan 0,81 tapi 0,81. Berikutnya 22 per 25 ya. Berikutnya 4 per 5 ya. Baik, kesepakatannya bagaimana? Mau diubah kemana ini? Ke persen atau ke pecahan biasa atau desimal? Nah, kita ubah dulu ke persen ya. Karena ini sudah persen berarti tidak ada perubahan. 0,81 per 100 ya kan. Kalau seperti ini kan per 100. Yang namanya per 100 sama dengan persen. Oh, berarti kalau dijadikan persen ya 81%. 22 per 25 ya. Kalau dijadikan persen, ingat persen itu per 100, jadi penyebutnya harus 100. 25 menjadi 100 itu kan dikalikan 4, maka yang di atas juga dikalikan 4, mau menjadi 88%. 4/5 ya. Jadikan persen, ingat 5 menjadi 100 itu kali 20, berarti yang atas juga dikali 20, berapa? 80%. Nah, dari sini sudah kelihatan dong mana yang paling kecil. Yang paling kecil ada yang ini. Oh, berarti yang paling kecil di sini 4/5. Kemudian besar lagi 0,81 nya kita mengurutkan dari yang terkecil. Berikutnya 82% dan yang paling besar adalah 22 per 25 ya. Ini bagaimana kalau Pak Sen nggak mau yang persen, pengennya jadikan
desimal, bisa 82% ini bisa jadi desimal. Menjadi 0,82. Ingat 2 angka di belakang koma per 100. Ini sudah desimal. Ini kalau dijadikan desimal 25 menjadi paling dekat menjadi 100 ya. Berarti kalikan 4, 22 kali 4 0,88 ya. 5 untuk menjadi paling dekat 10 sebetulnya ya. Berarti kalikan 2 berarti 8, tapi 0,8. Ingat 0,8 ini kalau kita tambahi 0,1 lagi jadi sama. Terkecil berikutnya dan yang terbesar. Kalau diubah pecahan biasa bisa 82%. 82% itu artinya 82 per 100. Kemudian 0,81 81 per 100. Kemudian 22 per 25. Kemudian 4 per 5. Nah, syarat untuk pecahan biasa penyebutnya harus sama. Ini penyebutnya 100, penyebutnya 100, ini 25, ini 5. Jadi ingat kita ubah penyebutnya dulu. Ini sudah jadikan per 100 semua aja ya, biar gampang. Ini per 100 ya. Kemudian 22 per 25 jadikan penyebutnya 100. Ingat 25 menjadi 100 kalikan 4, maka ini juga harus dikalikan 4, 88 ya. Ini supaya menjadi 100 kalikan 20, seperti ini kali itu ya. Ini sudah kelihatan. Berarti yang paling kecil ini, berikutnya ini, berikutnya ini, paling besar ini ya. Jadi mau dalam bentuk pecahan apapun kita bisa mengurutkan, baik itu mulai dari yang terkecil atau yang terbesar ya. Sekian.